Jangan sampai kita menyakiti yang namanya binatang. Apalagi ada orang yang menyakiti binatang, menyiksa dan lain sebagainya. Karena memang Allah menciptakan sesuatu itu sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqta hadzal batil." Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu tanpa sebab, tanpa alasan. Sebagian orang itu pasti senang kopi, sebagiannya juga tidak suka. Begitulah kodrat sunnatullah. Apalagi kita sebagai manusia. Sebaik apapun kita, sebagus apapun akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita kepada orang lain, pasti ada saja orang yang tidak suka. Boleh nggak kita membunuh binatang? Kalau memang boleh, atas dasar apa baru kita boleh membunuh binatang? Oke, Ustaz, silakan. Jadi terkait dengan boleh tidaknya di dalam agama kita itu membunuh binatang. Sebenarnya di dalam agama Islam itu ada beberapa binatang yang memang harus dibunuh. Disebutnya di dalam hadis binatang yang fasik. Artinya binatang jadi yang binatang bisa fasik juga? Enggak, fasik itu artinya kalau di dalam segi binatang itu merusak. Merusak. Ya, merusak. Seperti contohnya yang disebutkan seperti tikus. Biawak ini itu. kotor ya, biawak. Itu kan sesuatu yang merusak atau merugikan. Iya, merugikan. Nah, kemudian ular boleh dibunuh apabila mau mematok kita, kan bahaya, boleh dibunuh. Nah, itu salah satu contoh binatang yang boleh dibunuh di dalam Islam. Nah, kemudian selain daripada yang itu atau yang disebutkan di dalam hadis, jadi sebenarnya kita di dalam agama itu dilarang untuk membunuh hewan atau menyiksa binatang itu tanpa ada alasan yang membenarkan. Contoh alasan yang membenarkan itu bagaimana? Misalnya untuk dikonsumsi, seperti halnya binatang ternak dan lain sebagainya. Nah, malahan kalau di dalam agama Islam itu saking perhatiannya kita dengan binatang yang mau kita sembelih, sampai-sampai di dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi, "Fa iza zabahta ahsinuz zibha." Apabila kalian itu mau menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Apa bukti daripada sembelihan itu harus dengan cara yang baik? Contoh kambing, misalnya kita mau menyembelih kambing atau kurban itu kan sapi dan sebagainya, itu harus dikasih dulu makan, diberikan semak. Kemudian tidak boleh alat sembelihnya itu tidak tajam, harus tajam-tajam gitu ya. Ya, tidak boleh karena bisa menyakiti. Kita itu disyariatkan menyembelihnya itu sudah ada. Kalau sembelih ayam di sebelah sini, sembelih unta sebelah sini, sembelih sapi dan kambing sebelah sini, itu sudah ada anatominya di dalam agama Islam. Kalau dikaji dari ilmu kedokteran juga pasti akan ketahuan. Nah, jadi ketika titik sembelihannya itu pas, maka binatang itu tidak akan merasa sakit, tidak akan menyiksa. Nah, itulah sampai-sampai di dalam agama Islam itu memperhatikan. Nah, memperhatikan jangan sampai kita menyakiti yang namanya binatang. Apalagi ada orang yang menyakiti binatang, menyiksa dan lain sebagainya. Karena memang Allah menciptakan sesuatu itu sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqta hadzal batil." Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi semuanya ada alasannya. Jadi ketika Allah menciptakan ini untuk dimakan, ini dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah, jadi di dalam agama itu banyak orang yang berpandangan yang tidak tahu sama sekali tentang Islam. Mereka itu sedih ketika hari raya kurban, orang Islam menyiksa sapi dan lain sebagainya. Tidak. Jadi bukti kami itu kita di dalam agama Islam itu memuliakan binatang adalah dengan cara ahsinuz zibha, dengan cara menyembelih yang baik sesuai dengan tuntunan Allah yang turun dari Allah. Nah, supaya hewan-hewan atau binatang sembelihan itu tidak merasa disakiti atau tidak merasa tersiksa. Jadi itulah indahnya agama kita. Jadi misalnya saya kan punya ternak ini Ustaz, ayam, anaknya masih kecil gitu. Kemudian datang tiba-tiba biawak sejenis kadal yang besar itu loh Ustaz. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain dari membunuh itu? Sebenarnya banyak ya. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya ada namanya raja.
raja. Iya. Jadi raja itu ditulis ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ditanam. Dan memang ada ayat yang fungsinya seperti itu. Nah, jadi fungsinya ketika itu ditanam, dibuatkan jadi benteng itu, mereka tidak akan pernah lewat. Karena ini menurut pengalaman saya, karena ada orang yang seperti itu, memakai raja itu. Nah, dari tanamannya, ladangnya, supaya terhindar dari babi hutan, dari monyet dan lain sebagainya, dan itu diterapkan dan alhamdulillah bisa. Iya. Ya terlepas dari itu mungkin ada juga cara-cara lain yang secara tradisional mungkin Ustaz yang dilakukan orang-orang tua, mungkin dengan sarana lain dari alam untuk membuat mereka takut. Yang penting karena rasa tidak tega itu ya pasti ada dalam diri manusia. Tidak tega untuk menyakiti binatang. Sekalipun binatang tersebut merugikan kita, sudah banyak merugikan kita. Tapi ya terkait dengan hablum minal alam tadi, bagaimana kita saling memuliakan dengan makhluk lain tentunya. Apabila seseorang menzolimi kita, menyakiti kita, atau merugikan kita. Kalau tadi kan kita berbicara masalah binatang yang merugikan kita. Kalau binatang itu kan cuma punya insting, tidak punya akal. Jadi dia secara spontan, secara natural akan memangsa apa yang memang sudah diprogramkan dalam otak kecil mereka. Nah, kalau manusia kan punya akal, tapi akal itu justru digunakan untuk menyakiti saudaranya sendiri. Nah, kita sebagai saudara yang sadar bahwa yang menyakiti kita juga saudara kita, bagaimana cara kita atau langkah kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk mengantisipasi atau menyikapi? Menyikapi. Biar kita misalnya tidak terlarut, tidak terbawa arus oleh apa yang dilakukan. Gitu, Ustaz. Jadi kita kembalikan saja kepada kodrat kita sebagai manusia ya. Jadi apapun itu pasti ada pembencinya. Iya. Likulli syai'in mahbubun wa mubghidun. Jadi segala sesuatu itu pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Sebaik apapun, seenak apapun makanan, misal makanan saja. Nah, misalnya apa yang makanan yang paling enak misalnya? Pizza misalnya. Ya, pizza. Jadi pizza itu sekalipun enak, jadi bagi sebagian orang pasti tidak enak. Ataupun misalnya kopi, sebagian orang itu pasti senang kopi, sebagiannya juga tidak suka. Begitulah kodrat sunnatullah, apalagi kita sebagai manusia. Sebaik apapun kita, sebagus apapun akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita kepada orang lain, pasti ada saja orang yang tidak suka. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Allah saja masih ada yang tidak suka sama Allah. Nabi kita saja semulia apapun akhlaknya, pasti beliau itu banyak yang tidak suka pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita kembalikan apalagi kita yang mungkin penampilan kita ya urak-urakan, ucapan kita sering menyakiti orang lain, perilaku kita juga sering menyakiti orang lain. Ya pantaslah kita dibenci. Cuma cara kita menyikapinya itu jangan sampai kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu loh. Jangan sampai kita terbawa arus dan kemudian melakukan hal yang sama gitu. Jadi biarkan sudah. Kita tidak bisa membuat orang itu, semua orang itu baik kepada kita, tidak bisa. Karena kita itu sebagai manusia, intinya kita sudah berjalan sesuai dengan tuntunan agama kita. Asalkan jangan memang karena kita membuat mudarat orang jadi benci, itu wajar. Tapi ketika kita sudah berjalan sesuai dengan tuntunan agama, perilaku kita baik kepada semua orang, kita tidak mencari permusuhan, kemudian tiba-tiba kita dimusuhi, ya itu tidak apa, kita biarkan saja. Caranya adalah dengan cara menghindar dari orang-orang tersebut. Ya, menghindar dari orang-orang tersebut dan didoakan supaya orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah. Nah, kalau Imam Syafi'i, beliau itu ketika dikasih tahu, wahai imam, sesungguhnya orang yang mencium tanganmu itu di depanmu, di belakang membicarakanmu. Apa jawabannya beliau? Kalau mereka itu cuma berani berbicara di belakang saya, berarti saya masih mereka takuti, saya masih mereka hormati segala. Nah, terus beliau dikasih tahu juga, wahai imam, sesungguhnya ada orang yang sangat benci kepadamu.
Apa jawaban beliau? Kalau mereka benci kepada saya, berarti alhamdulillah mereka tidak akan mau meminta hutang kepada saya. Pasti mereka malu, itu kata beliau. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Nah, jadi itu yang kita ambil. Jadi pengalaman saya pernah dikasih tahu bahwasanya ini membenci, ini begini. Nah, dan cara saya itu adalah dengan cara mencium tangan orang yang benci sama saya. Nah, kebetulan orang itu lebih umurnya. Nah, kita cium tangannya. Hawa nafsu itu memang harus dilawan sebaliknya. Kalau hawa nafsu itu menyuruh kita membalas, berarti jangan dibalas. Kalau hawa nafsu itu menyuruh kita untuk supaya tidak menyapa, kita sapa orang tersebut. Begitu cara kita lawan. Nah, jadi jangan sampai kita terbawa arus kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak boleh. Harus yang jahat dibalas dengan baik, yang baik harus dibalas dengan lebih baik lagi. Begitu